Acara tanggal 26 nanti ada training RK di Surabaya. Itu kira-kira pola apa saja sih yang mau ditransformasikan ke teman-teman pada saat relax confident nanti di sana itu. Terus yang kedua, sebenarnya kalau misalnya teman-teman itu yang mau datang ke Mas Yunus melalui privat itu, yang ditawarkan itu apa saja sih, supaya teman-teman tuh tahu, oh ini untuk mentor ini, oh ini untuk yang konsultasi keuangan, untuk segala macamnya barangkali di supaya kalau sudah lihat begini kan enak, takon terus gitu Mas. Capek ya? Iya lah. Sulon ya. Sulon. Iya, untuk pelatihan yang tanggal 26 itu lebih kepada nanti itu adalah stepnya ada 3, Mas. Itu pertama adalah penurunan gelombang otak tadi dengan menggunakan frekuensi musik yang besar, ya kan. Setelah itu, setelah mereka sudah merasakan dalam gelombang alfa, ya, dalam gelombang alfa, baru nanti kita lepaskan hormon kortisol dan norepinefrinnya. Kalau di para teman-teman trainer lebih dikenal emotional block, memory block, dan mental block. Setelah itu dikeluarkan, baru nanti masuk ke step itu adalah reprogramming alam bawah sadar. Jadi seperti layaknya komputer lah, Mas. Ketika komputer ini ngeblank karena virus, otomatis kan harus, untuk mengetahui ini virusnya harus diinstal, ya kan? Nah, install tadi itu adalah penurunan gelombang otak. Setelah virusnya yang tadi kelihatan muncul, langsung kita delete. Nah, itulah nanti pernafasan, pelepasan emotional block, memory block, dan mental block. Ini yang banyak maaf ya, di konten-konten YouTube yang menjelaskan LOA itu selalu ngomongin mental block, tapi tidak pernah diajarkan piye to cara ngetok nih mental block itu. Itu kan hormon, Mas, 2 hormon itu yang berada di gland pineal itu. Dan ketika sudah di-delete, virusnya sudah di-delete atau mental blocknya sudah dilepaskan, itu nanti baru dikasih file baru sesuai dengan keinginan masing-masing. Karena nanti ada di otak dasar atau alam bawah sadar sini, karena sudah terkadung dari kecil isinya itu kata-kata, mungkin ada yang traumatik, mood disorder, kata-kata negatif, kan harus dilepaskan semua, Mas. Itu nanti ada kata kunci, Mas, ada kata kunci untuk membuka itu, untuk mendorong file-file baru keinginannya teman-teman. Misalkan mereka sedang terpuruk, berarti butuh perbaikan finansial, dia harus didorong ke alam bawah sadar itu sampai dalam, supaya terproyeksi ke keluar terjadi. Ya seperti itu. Kalau yang privat, waduh, ini lebih asik luas lagi, ya? Mas, lebih luas lagi. Mau minta apa monggo. Ada PLR juga, past life regression. Jadi kita melancong ke masa lalu. Melancong ke masa lalu nggak asik-asikan loh, Mas. Melancong ke masa lalu itu adalah kita untuk healing. Healing apa? Maaf, saya adalah orang percaya tentang reinkarnasi, Mas. Karena di Al-Quran juga ada, di surat Al-Baqarah ayat 28 itu dijelaskan. Itu cuman saya nggak mau karena yang kemarin sudah saya jelaskan itu. Ketika kita melancong ke masa lalu sebelum jadi saya yang saat ini, seperti pengalaman saya ketika saya PLR, ternyata saya itu pernah perang, Mas, satu desa itu saya perang, saya pemimpinnya, dan saya mati di situ. Dan ketika saya melihat gambar kayak layar lebar film itu, ternyata yang mati itu ternyata saya, Mas. Ketika saya ini masuk ke dalam itu, kita harus memaafkan keadaan itu. Kalau nggak dimaafkan, itu akan membawa dampak ke kehidupan yang saat ini. Itulah gunanya PLR, Mas. Sama yang seperti tadi dapat mobil Kalia warna merah tadi, itu dia mengeluh kakinya sakit, Mas. Sini meluh kakinya sakit, itu dia sudah datang ke dokter, sudah datang rongsen, sudah datang wis bla bla bla, nggak ada penyakitnya. Bahkan datang ke paranormal dikira disantet tonggo nih, santet dulure, padahal itu enggak. Setelah saya PLR, Mas, ketemu masalahnya. Ketika kehidupan masa lalu, dia dikejar tentara, ditombak kakinya, Mas. Setelah dimaafkan keadaan itu, berarti kan diikhlaskan toh, Mas. Sembuh sampai sekarang. Ada lagi orang Semarang namanya Buning, sininya sakit. Setelah dia PLR, dia sudah kemana-mana, tetap aja rasanya sakit setiap malam, ya.
sini. Ternyata setelah PLR ketemu, ternyata ketika dia berlayar dia dibacok oleh orang sini. Ketika dimaafkan keadaan itu, akhirnya dia sembuh. Jadi past life regression itu jangan dibuat untuk ngingok masa lalu, ndeloki wong-wong, jangan. Masa PLR apa namanya past life regression itu untuk healing sebenarnya. Kalau di RK tapi. Seberapa sulit atau seberapa mudah orang bisa PLR? Biasanya paling lama itu untuk PLR itu bisa sampai 3-4 kali baru bisa, Mas. Oh, gitu. Karena kan kita menembus ya. Iya. Nggak langsung bisa, itu nggak bisa. Step pertama juga saya pengen PLR ini, Mas. Harus Itu seperti itu. supaya mengetahui siapa kita di kehidupan masa lalu gitu. Dan tidak hanya saya, Mas. Ratusan ribu orang akan menginginkan hal yang sama ya, Mas ya. Jadi kan kebanyakan trans itu kan atau PLR itu dibuat gitu-gitu aja. Kita healing, Mas, karena kita itu pernah hidup berkali-kali, Mas, dan kita itu makanya hidup lagi di dunia, hidup lagi di dunia, hidup lagi di dunia. Betul. Supaya kita bisa sumailah turjaun kembali kepadanya, ya kita harus mengikhlaskan perjalanan kehidupan kita. Makanya seperti orang kecelakaan seperti itu, matinya kan nggak ikhlas, Mas. Disitulah nanti yang harus dia ketika hidup lagi dia harus PLR, memaafkan kejadian tadi supaya untuk mengurangi apa namanya dia bisa kembali kepada sumailah turjaun karena ikhlas, Mas. Makanya namanya relax, ikhlas. Itu seperti itu. Yang hidup lagi itu berarti roh dalam diri kita ini. Iya, itu kesadarannya udah beda ya, Mas? Kesadarannya udah beda, Mas. Udah beda, Tapi kalau ilmunya juga tetap sama sebenarnya. Sama ya? Sama. Makanya kan Kalau sifat dan karakternya bagaimana, Mas? sifat karakternya itu nanti mengikuti lingkungan, Mas. Oh. Mengikuti lingkungan. Kalau dia dilahirkan di lingkungan yang keras, ya dia sifat karakternya keras. Tapi kalau dia mau tiakat dan riyadhah untuk menemukan dirinya, ya nanti akan ketemu kembali lagi. Tapi saya termasuk orang yang punya keyakinan begini, tidak tahu ya entah salah atau benar, bahwa ketika kemudian kita melakukan sesuatu yang lebih ketika di kehidupan kali ini begitu, Mas, nanti di kehidupan selanjutnya karena kita memikirkan orang lain terus, misalnya akan hidup dalam posisi yang lebih baik begitu, ya apa enggak kira-kira, Mas? Benar, sangat benar sekali, sangat benar. Ketika orang mau memperbaiki kehidupannya sekarang, itu nanti ketika kehidupan yang lalu itu kalau memang dia sudah tidak punya bawaan, sudah tidak punya dosa, ya kembali ke Wa ilaihi turja'un. tapi kalau masih ada walaupun sedikit aja, ya kembali ke lahir lagi, tapi dengan ditempatkan di tempat yang layak, mungkin hanya orang kaya dan lain-lain, itu seperti itu. Tapi kalau kehidupan sekarang ini dia jahat, senengane ngerasani tonggone dan lain-lain, ya dia lahir bisa jadi sapi, bisa jadi hewan dan lain-lain, Mas. Itu seperti itu. Nah, kalau melihat apa yang disampaikan Mas Yunus tadi, berarti kan ada efek dari apa yang kita kerjakan di dunia, Iya. di kehidupan selanjutnya. Sebenarnya bisa jadi surga neraka itu ya di dunia ini, Mas. Ini perlu dijelaskan, Mas. Loh, Oh, nanti kalau dilihat orang syariat saya Jangan dipentungin ya, dasku jangan, loh, iya, Mas. iya, iya, jangan. Iya, apalagi saya ngajar di pondok loh, Mas. iya. Apalagi saya punya metode pembelajaran siap, Al-Qur'an siap. tartil loh. iya. Janganlah, Itu bahasa jangan. keyakinan ya, Mas, Iya, ya. kita sudah Siap, membahas siap, yang siap. dalam lah. Mas, contoh berpikir positif yang benar itu bagaimana sih, Mas? Contoh-contohnya supaya mudah dipahami teman-teman. Ya nggak usah berpikir yang jelek. Selesai kan? Ya nggak usah, saya miskin, saya susah, aduh gak ada duit nih, aduh nggak punya uang nih, aduh waktunya bayar cicilan nih dan lain-lain. Udah usah, udah gampang. Kalau nggak kepingin mati, ya jangan makan pancing. Makanya ikan itu bisa mati karena dia makan umpan yang dipancing. Oh, dunia itu kan tempatnya pancingan-pancingan toh, Mas. Kalau kita kepancing sing jelek, ya wis kita mati di situ. Nggak usah ada tips lah. Tipsnya ya kalau nggak kepengen mati, ya jangan usah mati kan gitu kan. Kalau kepengen sukses, ya lakono sukses. Kepengen sukses ya males-malesan, ya nggak mungkin sukses, Mas. Ya segitu-gitu aja lah, Mas, mudah, nggak usah ribet-ribet. Nanti kalau terjebak pada konseptual teori kayak orang Mojokerto kemarin itu, jenengan kalau pengen connect sama Allah, jenengan ini kan menjelaskan ke saya, Mas, ada alam Jabarut, itulah
jenengan akhirnya nggak tahu mas, jenengan terjebak pada konseptual. Yo wes ayo berangkat aja kesuwen kok maknono dhewe, jenengono dhewe kan gitu kan. Mbok wis oh alah tiba ngene. Iya ketemu mas. Praktik Karena terjebak ya, Mas, ya. iya terjebak Yang penting pada itu kan yang teori. dicari orang hari ini itu kan sebenarnya dia sudah apa ya, sudah terlalu jenuh dengan teori-teori. Cuman Iya. gak ngerasa no itu ya, oh borek gitu Ya loh, Mas. karena otaknya menerima konseptual dan itu diyakini dan belum merasakan, ya nggak mungkin bisa sampai mas. Jadi kalau mau ke sana teori-teori konseptual itu buang, rasakno dhewe lah gitu loh. Itu seperti itu, kesuwen. Anu Mas, aku tuh sudah memprogram ya, mindsetku sudah tak program sekitar 2-3 bulan yang lalu lah. Sana dia akan ditemukan oleh narasumber yang Kocelok. muda, terus kemudian apa? Dia tidak hanya sekedar mentah pada tataran wacana, teoritis, tapi bisa menggiring orang untuk merasakan sesuatu dan semuanya terjawab betul itu Mas. Terjawab, ya? Iya. 3 bulan sebelumnya lagi itu saya program, saya nanti akan ketemu orang-orang sesepuh Jawa yang lintas agama. Loh itu terwujud juga Mas. juga. Oke. Hebatnya Tuhan itu ya. Bukannya perkataan jadi. Iya. Kata-kata kan adalah doa. Apalagi pikiran. Pikiran kan mahakarya Tuhan yang paling canggih di semesta. Makanya kalau kita mengerti seluk-beluk tentang brand, tentang otak ini, EQ, EQ, SQ, dan FQ, udah apa yang kita kata-katakan ya pasti terjadi. Kita masterpiece ya Mas ya. Iya, itu seperti itu. Polifafil atau Tapi yo jangan dibarengi nafsu. Engko wis koyo ngono kuwi, wah kok tuku pesawat juga mungkin gak duwe lapangan kok kan harus gitu. realistis ya Mas. Harus realistis lah. Wong urip itu wis iso mangan bendino, bahagia anak bojo, terus duwe kendaraan gak kudanan, ya wis itulah, jangan dibarengi nafsu. Untuk urusan nanti lebih banyak itu nanti urusannya Allah lah, itu nanti urusan Tuhan lah, nanti biar dikasih sendiri kalau sudah pada waktunya. Meditasi sama yogi itu beda sih nggak? Beda. Kalau yogi kan nama orangnya mas, orangnya laku, itu namanya yogi. Oh, gitu. Kalau meditasi itu adalah objek apa namanya? Perilakunya. Perilakunya apa namanya, riadohnya itu. Nah itu meditasinya Mas Yunus itu kira-kira ada rapalannya atau cukup menggunakan sugesti-sugesti yang keluar dari mulutnya Mas Yunus saja atau gimana? Ini perlu dibedakan mas. Kan RK tidak ada meditasi mas. Oh gitu ya. RK itu hanya relaksasi mas. Relaksasi. Iya. Karena waktunya kan hanya 15 menit. Oh. Iya. Setiap relaksasi hanya 15 menit. Kalau meditasi itu kan untuk ranah spiritual mas. Nah saya nggak ngajarin itu. Kalau pengen ngajarin itu ya sendiri aja kan seperti Bukan itu. di RK ya Mas. Bukan RK. RK itu Bukan. bukan meditasi. Nah tadi di awal kita sempat diskusi terkait dengan santet Mas. Saya pengen Mas Yunus bukan ngajari santet ya, tapi apa ya, supaya orang ndak mempan di santet itu loh. Apa yang harus dilakukan Mas Yunus? Baik. Baik. Wis kesuwen jawabannya. Iya. Orang suruh nyantet saya loh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bukan saya sombong mas, karena saya belajar jadi baik. Belajar jadi baik. Karena santet itu kan negatif mas. Energi negatif itu hanya bisa masuk ke wadah yang negatif. Pasti itu. Pasti. Tapi kalau kita wadahnya ini kan itu api mas. Itu api ketambahan di sini api. Otomatis bisa masuk mas. Tapi kalau kita ini dominan api, dominan tanah dan air, ya enggak bisa mas, enggak bisa kobong mas, itu bendal. Oh saya itu sering disantet loh. Bahkan yang nyantet saya sampai wis mati bahkan. Tetangga saya sendiri, dia kan juga dukun mas. Dia sampai mati gitu loh. Tapi ada nggak kemungkinan orang baik kena santet? Kalau bidipina ini perlu dibedakan, baik dari kacamata apa. Kalau kacamata syariat, loh, setiap hari dia ngeluh, ya nggak baik mas, ya kena santet. Kan gitu. Yang dimaksud baik adalah dia benar-benar sudah mulai dari raganya baik, dari jiwanya baik, dari ruhnya baik. Wong sakit kepala disembuhin gitu aja nggak merah minta maaf dengan kepalanya kok. Dia sakit kepala kan dibuat negatif dia. Mungkin dibuat marah,
akhirnya sarafnya tegang, saraf sensorik motoriknya dia tegang, akhirnya sakit kepala kan. Oh ini nanti kan semua dimintai pertanggungjawaban, ngomong dewe aku bisa kayak mikir porno, kayak mikir muring-muring kan seperti itu. Ya otomatis mas. Nah, makanya di sini saya nggak berani jawab. Kok ada kemungkinan kah orang baik kena santet? Ya nggak berani jawab mas. Baik dilihat dari mana? Kalau dilihat dari, nggak pernah ngelei wong, nggak pernah ngerasani. Nah tapi lagi bendino ngeluh ya podo ae mas kena santet. ya? Iya bisa. Orang tuanya dulu pernah merasa kena santet ya mas? Iya. Bapak saya Kira-kira kalau dievaluasi itu karena apa? Faktor apa kira-kira? ya bapakku wong gampang, waduh, gampang tukaran mbek emak, Mas. Ngono ya. Mas, mau iku kok ono duit, Mas. Itu biasa, Mas. Yeah. Wong bapak saya kan mek ngarit tok, Mas, sedangkan emak kan jualan di pasar. Jadi sing tok duit iku emak. Jadi wae mangan